Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masih kecil, Ma'ruf Al-Karhi sudah terlihat memiliki kecerdasan spiritual. Padahal ia berada di lingkungan keluarga yang beragama Nasrani. Tak berlebihan kiranya jika ia kemudian disekolahkan di sekolah Nasrani yang kental dengan ajaran konsep Trinitas, Tuhan Bapa di surga, Roh Kudus atau malaikat, dan Yesus. Ketika gurunya di sekolah sedang menerangkan konsep Trinitas, tiba-tiba Ma'ruf menyanggah, "Tidak, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa." Merasa disepelekan, sang guru naik pitam. Kemudian sang guru tadi mendatangi Ma'ruf yang masih bocah ingusan dan memukul wajahnya. Meski demikian, Ma'ruf tetap pada pendiriannya. Keesokan harinya, giliran kepala sekolah yang menangani Ma'ruf secara khusus. Lagi-lagi Ma'ruf tak berubah pendapatnya. Ia tetap mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa, bukanlah tiga. Karena merasa jengkel, Ma'ruf kemudian dihajar habis-habisan oleh kepala sekolahnya hingga babak belur. Diperlakukan demikian, hati Ma'ruf bergolak. Ia pun lari meninggalkan sekolah. Ia juga pergi meninggalkan rumah dan keluarganya. Entahlah, ia pergi tanpa tujuan hingga berhari-hari lamanya. Setelah ditinggal pergi Ma'ruf, kini giliran orang tuanya yang bersedih hati. Mereka tak sampai hati melihat anaknya yang masih kecil melarikan diri dari rumah. Karena kesedihannya, kedua orang tua itu akhirnya bernazar, asalkan ia mau pulang, agama apapun yang hendak dianutnya akan kami anut pula. Sementara itu, Ma'ruf yang melarikan diri dari sekolah ternyata berguru kepada Ali bin Musa Ar-Risa, yang kemudian membimbingnya ke dalam agama Islam. Beberapa waktu tinggal di rumah gurunya, pada suatu hari timbullah keinginan Ma'ruf untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Sampainya di rumah orang tuanya, Ma'ruf mengetuk pintu. Sebelum pintu dibuka, di dalam rumah terdengar sebuah pertanyaan, "Siapakah itu?" "Ma'ruf," jawabnya. "Agama apakah yang telah engkau anut?" tanya orang tuanya dengan hati berdebar-debar. "Agama Muhammad Rasulullah," jawab Ma'ruf tegas pendiriannya. Mendengar jawaban itu, kedua orang tuanya pun menangis tak tertahankan. Mereka yang sebelumnya beragama Nasrani pada saat itu juga langsung memeluk agama Islam dengan mengucapkan syahadat mengikuti jejak anaknya. Kedua orang tua Ma'ruf pun dengan demikian telah memenuhi nazar mereka. Kecerdasan spiritual yang ditunjukkan Ma'ruf semenjak masih kecil itu ternyata terus dipupuk hingga menjadi subur. Ketika beranjak dewasa, Ma'ruf belajar di bawah bimbingan Daud At-Ta'i, tokoh sufi terkenal. Semua orang mengakui betapa Ma'ruf sangat disiplin dan taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedisiplinan diri dalam menundukkan hawa nafsunya pun dijalaninya dengan bersungguh-sungguh hingga termasyhur kemana-mana. Karena kemasyhurannya itulah akhirnya banyak orang dari penjuru dunia berguru kepada Ma'ruf Al-Karhi. Murid-muridnya pun sangat banyak. Mereka diajari berbagai macam ilmu, khususnya dalam pengendalian hawa nafsu. Sebagaimana yang dialami para tokoh sufi lainnya, maka Ma'ruf pun melakukan pengembaraan, tes uji mental. Selain melatih kesabaran panjang, seorang pengembara dihadapkan pada situasi kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih utama lagi adalah berusaha meneladani asma Allah, Qayyum, berdiri sendiri, sehingga menjadikan dirinya berlatih untuk mandiri. Pada suatu hari, Ma'ruf sedang mengembara melintasi padang pasir yang panasnya minta ampun.
Tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang tampaknya sangat kelaparan. Ketika ia melihat pembekalannya, ternyata masih ada sisa roti yang masih sedikit. Maka Ma'ruf pun menghentikan perjalanannya, kemudian mendekati seekor anjing yang kelaparan itu dan duduk di dekatnya. Akrab sekali. Setelah roti pembekalannya dikeluarkan, ia kemudian makan sekerat roti. Kemudian bergantian memasukkan sekerat roti kepada si anjing. Keduanya asik bergantian makan, sedangkan si anjing disuapi oleh Ma'ruf. Tiba-tiba lewatlah rombongan seorang penguasa yang diikuti para pengawalnya dengan berkendaraan unta sedang melintasi padang pasir itu. Rombongan itu melewati jalan di depan Ma'ruf yang sedang asik makan berdua dengan seekor anjing. Sang gubernur kemudian menghentikan perjalanannya di depan Ma'ruf yang sedang menikmati makan siangnya bersama anjing. Tentu saja sang gubernur merasa keheranan melihat tingkah Ma'ruf yang hina seperti itu. Melihat tindakannya diperhatikan orang-orang dalam rombongan itu, maka Ma'ruf pun segera mendongakkan wajahnya. Ternyata gubernur tadi adalah pamannya sendiri. "Tidak mahlukah engkau memakan roti bersama-sama dengan seekor anjing seperti itu?" tanya pamannya, seorang pejabat gubernur. Setengah melecehkan tindakan Ma'ruf. Mendengar sindiran sang paman seperti itu, Ma'ruf tak mau kalah. "Justru karena mempunyai rasa malu itulah aku memberikan roti kepada yang miskin, termasuk si anjing ini." Sang paman pun menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa keheranan melihat tindakan Ma'ruf. Kemudian Ma'ruf menengadahkan kepalanya dan memanggil seekor burung yang sedang terbang di angkasa. Si burung menukik dan hinggap di tangannya, sedang sayap-sayapnya menutupi kepala dan mata Ma'ruf. Kemudian ia berkata kepada pamannya, "Jika seseorang malu kepada Allah, maka segala sesuatu akan malu terhadap dirinya." Mendengar kata-kata keponakannya seperti itu, si paman yang gubernur pun terdiam dan tak dapat berkata-kata lagi. Sebab apa yang dikatakan oleh Ma'ruf bukan lagi soal menang kalah, tetapi sudah merupakan bukti kedekatannya kepada Tuhan. Buktinya seekor burung yang terbang di angkasa saja tunduk patuh ketika dipanggil Ma'ruf, sedangkan dirinya menjadi pejabat yang selamat untuk tidak melakukan korupsi saja. Benar-benar merupakan anugerah besar, lebih-lebih setelah usianya mulai lanjut. Syekh Ma'ruf makin terlihat kedekatannya dengan Tuhan. Ketika wudunya batal, maka Ma'ruf segera bersuci dengan pasir atau tayamum. Melihat hal itu, orang-orang menegurnya, "Lihatlah di situ sungai Tigris, tetapi mengapakah engkau bersuci dengan pasir?" Ma'ruf menjawab, "Mungkin sekali aku telah mati sebelum sampai ke situ." Pernyataan Ma'ruf seperti seolah-olah mengisyaratkan bahwa kematiannya telah dekat atau ia adalah seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah. Sebab tanda kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya biasanya terukur seberapa besarnya ia mengingat kematiannya. Selang beberapa hari kemudian, ada orang yang menyerang Ma'ruf dengan mendobrak pintu rumahnya hingga tulang rusuknya patah. Ma'ruf tergeletak dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Orang-orang banyak yang mengunjunginya, termasuk tokoh sufi Sari As-Sakoti. Sari kemudian bertanya kepada Ma'ruf, "Sampaikanlah wasiatmu yang terakhir." Ma'ruf berkata, "Apabila aku mati, lepaskanlah pakaianku dan sedekahkanlah. Aku ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan telanjang, seperti ketika aku dilahirkan di rahim ibuku." Tidak lama kemudian Ma'ruf meninggal dunia. Orang-orang mengenang tentang peri kemanusiaan dan kerendahan hatinya yang sedemikian harum. Wajar kiranya jika sesaat setelah ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, orang-orang dari berbagai agama, Yahudi,
Nasrani dan Islam mengklaim bahwa Ma'ruf sebagai salah seorang di antara mereka. Akan tetapi ada saksi kuat, yaitu seorang pelayannya yang menyampaikan pesan Ma'ruf terakhir. Jika ada suatu kaum yang dapat mengangkat peti matiku nanti, maka aku adalah salah seorang di antara mereka. Ternyata orang-orang Kristen tidak mampu mengangkat peti mati Ma'ruf. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi. Ketika tiba giliran orang-orang Islam, mereka ternyata berhasil. Kemudian mereka mensalatkan jenazah dan menguburkannya di tempat itu juga. Keesokan harinya, Sari As-Sakoti, sahabat Ma'ruf, bermimpi bertemu dengan Ma'ruf sedang berdiri di bawah tahta. Matanya terbuka lebar seperti seorang yang terkesima. Kemudian terdengarlah seruan Allah kepada malaikat-malaikatnya. Siapakah ia? Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Tahu. Malaikat-malaikat itu menjawab, Ia inilah Ma'ruf. Terdengar firman-Nya. Ia terkesima dan terpesona karena cinta kasih kami. Hanya dengan memandang kami sajalah ia dapat sadar kembali. Hanya dengan menemui kami, ia akan menemui dirinya kembali. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.